Pemerintah tengah mematangkan rencana pemberian stimulus ekonomi baik fiskal maupun non-fiskal jilid 2 untuk mengatasi dampak ekonomi wabah virus COVID-19. Salah satu insentif fiskal yang akan diberikan adalah pembebasan sementara pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan usaha. Pemerintah saat ini tengah mematangkan stimulus yang akan diberikan untuk mengatasi dampak ekonomi wabah virus corona COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap stimulus jilid 2 yang meliputi fiskal dan non-fiskal ini dapat diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah sekarang menginventarisir stimulan yang bisa diberikan. Ada yang sifatnya non-fiskal dan ada yang fiskal. Yang fiskal, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan kita sedang mengkalkulasi. Jadi mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita lihat. Stimulus ekonomi dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan membebaskan sementara pajak penghasilan karyawan PPh Pasal 21 yang berlaku untuk sektor industri manufaktur. Pemerintah juga akan meringankan PPh Pasal 22 untuk badan usaha atas kegiatan impor barang konsumsi, PPh Pasal 25, yakni pajak korporasi, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Paket stimulus jilid 2 ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja industri manufaktur di tengah kondisi yang menantang saat ini. Sri Mulyani mengaku dirinya masih diminta untuk menghitung lagi besaran beban PPh 21 yang akan ditanggung pemerintah. Rencananya kebijakan stimulus ini akan diterapkan selama 6 bulan setelah resmi disahkan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32 PJ tahun 2015, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Tarif PPh Pasal 21 untuk seorang yang memiliki gaji tahunan sampai 50 juta rupiah sebesar 5%. Sementara untuk orang yang berpenghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif non-fiskal seperti penghapusan larangan terbatas untuk lebih dari 749 kode harmonized system yang ditujukan untuk mempermudah impor bahan baku bagi industri. Pemerintah juga akan menyederhanakan aturan impor untuk 500 importir bereputasi tinggi, mengurangi biaya logistik dengan efisiensi proses logistik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas lebih dalam tentang kebijakan ini telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat perpajakan Justinus Prastowo. Selamat sore Pak Pras. Selamat sore Mas Arjun. Ya Pak Pras, ini saya akan fokus dulu mengenai pembebasan sementara pajak penghasilan PPh 21 dulu ya Pak ya. Itu artinya memang karyawan karena ini untuk sektor manufaktur artinya bisa mendapatkan gaji penuh atau seperti apa Pak? Betul, jadi pajak yang selama ini dipotong oleh pengusaha, pemberi kerja itu tidak diambil dari karyawan tapi dibayar oleh pemerintah. Jadi ditanggung oleh pemerintah namanya. Jadi misalnya ada satu karyawan dengan gaji setelah PTKP 10 juta, kan dia dipotong pajak 500.000. Nah kalau selama ini diambil 500.000 dan disetor ke kas negara, nanti yang memotong hanya administrasi saja, lalu yang 500.000 dibayar pemerintah melalui subsidi di APBN. Itu skemanya, jadi karyawan akan menerima penuh atas gaji yang diterima. Oke, apakah akan terfokus pada manufaktur saja atau ada proyeksi lainnya mungkin? Nah, kalau menurut saya memang seharusnya tidak hanya manufaktur, karena yang terdampak itu hampir semua sektor, Mas. Betul. Hulu ke hilir, ini menyangkut supply side dan demand side, semua terpukul. Maka menurut hemat saya, semua sektor harus diberi kelonggaran ini, insentif ini. Usul saya 2 bulan saja dulu, sampai dengan Lebaran itu bisa diberikan free semuanya. Baru setelah ini diidentifikasi apakah krisis ini berlanjut atau tidak. Kalau ini berlanjut, maka secara sektoral perlu diberikan ke yang paling terdampak. Itu menurut saya akan lebih efektif dibanding hanya manufaktur yang sebenarnya low end dan dampaknya belum terlalu terasa. Oke, sektor apa yang menurut Pak Pras paling tercidera dan kemudian sangat memerlukan adanya pemotongan ini? Ya, saat ini adalah jasa pariwisata, termasuk perhotelan, lalu kuliner, penerbangan dan sebagainya.
Lalu perdagangan yang selama ini terkait dengan supply chain dari Cina terutama itu sudah sangat terpukul. Ini kan akan berdampak pada retailer sampai ke marketplace dan sebagainya. Nah, insentif untuk mereka ini perlu segera diberikan karena jangan sampai pemerintah mengalami bias seolah-olah manufaktur itu yang terpukul pertama kali. Padahal kalau manufaktur itu justru dari stok yang biasa mereka impor itu bisa bertahan 4-6 bulan. Artinya dampak untuk mereka kemungkinan baru akan terasa 2-3 bulan lagi. Oke, Pak Pras, kalau saya tarik lagi lebih ke general, bagaimana pula dengan PPh pasal 22 dan 25? Ini kiranya seberapa efektifkah kemudian stimulus ini dalam mendongkrak kinerja sektor manufaktur dan juga sektor lainnya? Ya, itu saya kira cukup bagus, terutama untuk pasal 25, lagi-lagi asal tidak dibatasi hanya untuk manufaktur atau industri. Tapi untuk 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama berikan ke semua sektor, itu akan memperbaiki cash flow. Karena dengan cash flow yang baik akan menolong perusahaan untuk tidak melakukan PHK. Itu langkah jangka pendek. Lalu pasal 22 juga bagus karena akan membuat impor lebih efisien sehingga biaya produksi akan lebih rendah. Itu menurut saya juga akan cukup menolong. Yang penting itu bisa cepat diformulasikan dan cepat bisa diberikan kepada industri dan juga pada karyawan. Jangan sampai nanti sudah terlambat dan terlalu buruk dampaknya. Oke, Pak Pras, singkat saja, kita katakanlah ketika ini sudah berlaku kepada setiap sektor yang ada, apakah ini akan sebanding pula dengan pergerakan ekonomi yang akan dihasilkan Indonesia? Ya, ini jangka pendek karena kita nggak punya pilihan. Pilihan kita sekarang adalah menyelamatkan ekonomi dulu, bukan revenue. Maka langkah-langkah ini dalam 3-4 bulan ke depan akan menolong. Tapi paralel harus dikerjakan juga langkah-langkah susulan yang membantu ke industri dunia usaha untuk tetap survive. Ini saya kira perlu tadi kombinasi antara fiskal non fiskal, termasuk bagaimana memperluas atau meningkatkan demand domestik di saat kita mengalami kesulitan untuk melakukan perdagangan global. Itu saya kira langkah yang perlu diperkuat termasuk dorongan menggunakan produk dalam negeri. Betul. Baik, terima kasih Justinus Pratowo untuk waktu bersama kami di Newsline Business. Selamat sore. Selamat.